Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Nezuko yang akhirnya berhasil menaklukkan sinar matahari dan mampu berjalan di pagi hari dengan mudahnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 127 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 127 ini, pertempuran pemburu iblis melawan iblis bulan atas di desa penampa pedang telah berakhir. Di sisi lain, Kibutsuji Muzan sadar dengan kondisi Nezuko yang mampu menaklukkan sinar matahari itu. Apakah dia akan memburu iblis tersebut? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Tamayo-san yang sedang menulis surat untuk Tanjiro. Di dalam surat itu berisi ucapan terima kasih dari tabib tersebut kepada pemburu iblis itu karena telah memberinya darah dari Nezuko. Orang Asakusa yang telah diubah menjadi iblis oleh Muzan juga telah mendapat kesadarannya kembali, dan itu semua berkat darah dari adiknya. Sekarang dia bisa hidup bebas dari pengaruh Muzan hanya dengan sedikit darah dari Nezuko. Saat melakukan penelitian, Tamayo-san sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi pada darah Nezuko. Komponennya terus-menerus berubah dalam waktu yang sangat singkat. Selama ini, dia selalu berpikir tentang alasan mengapa Nezuko belum memperoleh kesadarannya kembali dan kenapa dia terus berperilaku seperti anak kecil. Tamayo-san mengira jika di dalam diri Nezuko ada sesuatu yang lebih penting baginya dibandingkan memperoleh kesadarannya kembali. Dan perkiraan dari Tamayo-san sendiri, Nezuko akan mampu menaklukkan cahaya matahari dalam waktu dekat. Setelah menulis isi surat itu, akhirnya Tamayo-san mengirim surat tersebut menuju Tanjiro berada. Secara bersamaan di desa penampa pedang, secara mengejutkan Nezuko juga telah berhasil menaklukkan matahari dan menandakan jika pertempuran para pemburu iblis melawan iblis bulan atas telah berakhir. Sambil ditemani para penampa pedang itu, Tanjiro yang terluka tersebut mencoba mendatangi adiknya. Dia mulai menangis dan bersyukur melihat Nezuko yang baik-baik saja. Tanjiro bertanya kepada adiknya itu, apakah dia sudah berubah menjadi seorang manusia? Sambil tersenyum, Nezuko mengucapkan kata syukur dengan terbata-bata. Melihat hal itu, Tanjiro menyadari jika adiknya ini masih belum kembali menjadi manusia. Dia memang benar bisa berbicara, tapi mata dan taringnya masih seperti iblis pada umumnya. Lalu para penampa pedang berterima kasih kepada dua bersaudara itu. Tanjiro masih tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat. Dia merasa khawatir dengan Nezuko karena saat ini dia masih menjadi iblis. Tapi di sisi lain, Tanjiro menyadari jika adiknya tersebut tidak berubah menjadi debu dan menghilang, walaupun dia telah berjalan di bawah terik matahari. Setelah menyadari akan hal itu, dengan cepat Tanjiro langsung memeluk adiknya tersebut dan menangis bahagia. Nezuko pun juga menerima pelukan itu dengan penuh rasa syukur. Melihat sikap yang dua bersaudara itu tunjukkan, membuat tiga penampa pedang tersebut juga ikut meneteskan air mata. Tidak jauh dari sana ada Genya yang berjalan mendekati mereka semua. Dia terkejut melihat Nezuko yang bisa berjalan di pagi hari. Tapi di sisi lain, Genya juga ikutan senang melihat Tanjiro dan mereka semua bisa berhasil selamat. Akan tetapi, tidak lama kemudian Tanjiro malah jatuh pingsan. Seketika pula, para penampa pedang dan Nezuko yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Sepertinya tubuh Tanjiro sudah berada di ambang batasnya ya guys. Di sisi lain, di dalam hutan desa penampa pedang, ada Kanroji-san yang masih bertarung melawan naga-naga pohon milik Zohakuten. Pilar cinta itu merasa jika tenaganya sudah habis, dan dia sudah tidak sanggup lagi menahan serangan yang iblis bulan itu lancarkan. Sebelum diserang oleh naga-naga tersebut, Kanroji-san menangis dan meminta maaf kepada rekan-rekannya karena dia akan mati di tempat seperti ini. Namun tiba-tiba naga-naga pohon milik Zohakuten malah hancur menjadi debu, dan tubuh iblis bulan itu juga ikutan hancur pula. Kanroji-san yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika nyawanya masih bisa diselamatkan. Kanroji-san menyadari jika dengan kejadian tersebut, Tanjiro dan yang lain telah berhasil memenggal kepala dari tubuh utama milik Hantingu itu. Scene berpindah ke sebuah kediaman, di mana ada Muzan yang sedang menyamar menjadi anak angkat dari keluarga konglomerat. Di dalam kamarnya, Muzan menjatuhkan banyak buku. Secara bersamaan, ibu angkatnya bersama pembantunya masuk ke dalam kamar. Ibunya menanyai anaknya tersebut, kenapa dia mengacak-acak kamarnya sendiri seperti itu.
Tiba-tiba Muzan amat sangat terkejut dan menunjukkan tatapan mengerikannya itu. Dia menyadari jika ada seorang iblis yang telah berhasil bertahan dari sinar matahari. Muzan juga memuji kerja keras dari Han Tengku bersama Gyoko atas kontribusi mereka dalam menemukan jenis iblis yang memiliki kemampuan seperti itu. Dengan cepat, Muzan langsung membunuh ibu angkatnya tersebut. Pelayan yang mengantarkan minuman itu kaget dengan apa yang terjadi. Sedangkan Muzan yang masih berdiri itu tertawa dan berkata, jika menurutnya sekarang ini tidak perlu mencari bunga lili laba-laba biru lagi. Perlahan dia mulai menunjukkan wujud aslinya tersebut. Muzan merasa jika waktu yang dia lalui sudah begitu lama, dan ini semua adalah alasan mengapa selama ribuan tahun dia terus menciptakan iblis. Padahal Muzan sendiri sebenarnya tidak mau melakukan itu semua. Kemampuan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki 12 iblis bulan atas sekalipun. Nezuko adalah iblis yang terpilih. Sambil tersenyum dan tertawa, Muzan berencana jika dia memakan gadis itu dan menyerapnya, maka dia akan mampu menaklukkan matahari pula. Melihat bocah kecil itu berubah menjadi orang dewasa, membuat pelayan tersebut lari dan berteriak ketakutan. Tapi dengan kejinya, Muzan langsung menghabisi wanita itu tanpa ragu. Setelah itu, kita diperlihatkan cerita asal mula kenapa Muzan bisa menjadi seorang iblis. Sebenarnya, orang yang telah mengubah Kibutsuji Muzan menjadi iblis pada era Heian adalah seorang dokter yang dermawan. Saat itu, Muzan diberitahu bahwa dia akan mati sebelum usia 20 tahun dan dia harus banyak menderita hanya untuk hidup sedikit lebih lama. Mendengar perkataan tersebut membuat Muzan amat sangat marah. Di sisi lain, penyakit yang dia derita terus semakin parah. Karena tidak tahan dengan kondisinya itu, akhirnya Muzan membunuh dokter tersebut. Namun setelah membunuh sang dokter, Muzan menyadari jika obat dari dokter itu mulai bekerja. Awalnya Muzan berpikir jika dia mendapatkan tubuh yang kuat. Namun ada sebuah masalah besar, yaitu dia tidak bisa berjalan di bawah terik matahari. Muzan menyadari bahwa dia akan mati kalau sampai terkena cahaya matahari, meski itu sedikit saja. Sementara untuk mengobati rasa laparnya itu, dia tinggal memakan daging manusia. Muzan tidak kesulitan karena dia hanya perlu memakan manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi dia membenci kenyataan bahwa dia hanya bisa bergerak pada malam hari, dan itu semua membuatnya jadi makin emosi. Muzan menginginkan tubuh yang bisa bertahan dari cahaya matahari. Dia melihat bahan-bahan obat yang dibuat oleh dokter itu. Akan tetapi obat tersebut masih dalam tahap percobaan, sehingga membuatnya tidak tahu bagaimana cara membuat obat yang dinamakan bunga lili laba-laba biru. Muzan menduga jika nampaknya obat itu menggunakan bunga lili laba-laba berwarna biru. Namun di manakah bunga itu tumbuh? Dan apakah bunga tersebut bisa ditanam? Jawaban itu hanya sang dokter yang telah Muzan bunuh saja yang tahu. Bahkan Muzan sendiri tidak bisa menemukan bunga itu, meskipun sudah berkeliling Jepang sekalipun. Muzan menginginkan keabadian dan tubuh abadi yang sempurna. Jadi prioritas utamanya ada dua, yaitu menemukan bunga lili laba-laba biru dan mencari jenis iblis yang bisa bertahan terhadap matahari. Sekarang Nezuko telah berhasil menaklukkan sinar matahari tersebut. Setelah ini pertempuran akan berpusat kepada gadis itu, dan pertempuran itu akan menjadi lebih kejam serta lebih sulit daripada pertempuran yang terjadi selama ini. Shin kembali ke Tanjiro dan kawan-kawan. Tanjiro digendong oleh Nezuko dan berjalan menuju Muichiro yang saat itu sedang bersama dengan Kotetsu di dalam hutan. Pilar kabut itu bertanya tentang kondisi yang Tanjiro alami. Sambil tersenyum, Tanjiro berterima kasih dengan bantuan pedang yang pilar kabut itu lemparkan sebelumnya. Muichiro juga tersenyum. Dia berterima kasih kepada Tanjiro karena dengan bantuannya itu, dia bisa memperoleh kembali sesuatu yang penting yang pernah dia lupakan, yaitu tentang ingatan masa lalunya. Tapi Tanjiro yang mendengar hal itu jadi bingung sendiri dengan apa yang Muichiro maksudkan, karena pemburu iblis itu tidak merasa melakukan apa-apa. Setelah itu, pilar kabut tersebut juga bertanya tentang kondisi dari Nezuko yang saat ini bisa berjalan di bawah terik matahari. Padahal yang para korps pemburu iblis tahu, adik Tanjiro itu adalah seekor iblis. Tanjiro mencoba menjelaskan tentang kondisi dari Nezuko. Tapi tidak lama kemudian, dari kejauhan ada Kanroji-san yang berteriak dan menyangka pembicaraan itu. Pilar cinta tersebut berlari menghampiri mereka semua dengan begitu histeris. Setelah itu, Kanroji-san langsung memeluk Tanjiro dan kawan-kawan. Kanroji-san menangis penuh rasa syukur. Dia masih tidak menyangka jika mereka semua bisa selamat, serta korps pemburu iblis juga telah berhasil memenangkan pertarungan melawan dua iblis bulan atas.
Dengan matinya dua iblis bulan atas dan Nezuko yang telah berhasil menaklukkan matahari menandakan cerita dari Kimetsu no Yaiba Arcs Desa Penampa Pedang telah berakhir. Apakah setelah ini Muzan beserta pasukannya akan menyerang korps pemburu iblis dan merebut Nezuko dari mereka? Lalu apa yang akan para pemburu iblis lakukan jika mereka mengetahui Nezuko dapat menaklukkan matahari seperti itu? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 127 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 127 yang ending scene-nya memperlihatkan Kanroji-san yang menangis histeris dan memeluk Tanjiro dan kawan-kawan karena mereka telah berhasil memenangkan pertarungan melawan dua iblis bulan atas. Setelah ini, chapter berikutnya akan masuk ke arc baru, yaitu Hashira Training Arc. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.